A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan di malam kedua. Tepuk tangan dulu dong Bu, hari kedua atau malam kedua ya. Ini Masya Allah luar biasa nih. Persiapan ibu-ibu yang biasanya bangunnya menjelang subuh, kali ini harus bangun lebih pagi. Bener apa bener Bu? Langsung nyiapin semua makanan buat anak dan suami. Setelah semua siap, dibangunin baru satu-satu ya Bu ya. Masya Allah, kadang-kadang anak yang satu udah dibangunin, yang satu tidur. Yang satu udah dibangunin, yang satu tidur lagi yang udah dibangunin tadi. Ini serba salah, udah masuk ke meja, semuanya tidur di meja. Termasuk suami-suaminya. Ini susah banget suaminya nih. Suami termasuk suaminya maksudnya. Nih ya, buat bapak-bapak di rumah juga nih, bulan puasa nih harus tetap beraktivitas. Jangan gara-gara bulan puasa terus jadi lemes. Mau ke kantor jadi males, jangan. Nih hari ini nih kita bahas ya. Kita bahas tema yang keren banget. Temanya adalah resep jitu sahurnya berkah. Tuh 2, 3, resep jitu sahurnya berkah. Siapa yang mau sahurnya berkah? Kita cari tahu dulu ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa sahur ini berberkah. Langsung aja yang pertama kita panggil guru saya, Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah, ya Allah, betul. Ini sahurnya berkah nih. Sahurnya berkah. Oh iya, ini sahurnya berkah nih. Semangatnya luar biasa soalnya. Kalau sahurnya berkah tuh enak. Semangat. Tuh, lincah. Ada yang suaminya lemes banget. Bulan puasa, aku mau tidur dulu lebih lama. Gak boleh. Tuh, ini Pak Ustadz nih. Tolong dijelasin seperti apa sih sebenarnya makna sahur. Serta adab-adab sahur dalam Islam Pak Ustadz. Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di bulan Ramadan di hari kedua ini kita mendapatkan keberkahan. Semalam kita adakan tarawih malam kedua ya Bu ya. Siapa yang menghidupkan malam kedua sampai hari ini, maka diberikan apa? Pahala berupa ampunan buat orang tuanya. Kalau malam pertama diampuni dosa, malam kedua diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. Jadi untuk sebentar malam, untuk puasa malam ketiga besok, insya Allah pahala 2 tahun ampunan. Alhamdulillah. Berbicara tentang sahur, apa itu sahur? Makan di akhir malam. Karena sahur itu sepertiga malam. Malam itu dibagi 3, dari 12 jam dibagi 3 sama dengan 4. 4 jam yang pertama adalah jam 6 sampai jam 10 itu 7, 8, 9, 10 itu adalah gunakan untuk beraktivitas. Kemudian sepertiga malam yang kedua 4 jam lagi, yakni jam 10 ke jam 2, 11, 12, 1, 2 itu gunakan untuk istirahat tidur. Dan sepertiga malam yang ketiga adalah sepertiga malam yang ketiga jam 2 ke sampai subuh. Makanya itu jam 2 ke jam 6. Tapi kita sahurnya itu antara jam 2 ke jam 4. Sebaiknya kalau bisa ibu termasuk yang di rumah yang alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sukses sahurnya hari kedua, jangan dipandang enteng sahur itu, karena sahur itu sangat penting. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Ibadah puasa itu ada di zaman dahulu dan kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang terdahulu pernah diwajibkan. Kalau begitu apa bedanya kita dengan orang terdahulu? Bedanya puasanya kita dengan orang terdahulu terletak pada sahur. Jadi kalau kita tidak sahur, berarti kita mempersamakan puasa kita dengan orang terdahulu. Jadi pembedanya adalah sahur. Makan sahur adalah makan yang berberkah. Kenapa berberkah? Orang yang sahur itu awet muda. Orang yang sahur itu awet muda. Orang yang sahur itu kuat. Orang yang sahur itu mencegah dari sifat apa? Sifat malas, sifat ina. Iya. Tidak usah kita memamerkan kelelahan kita di waktu siang. Aku tidak sahur. Salah siapa? Salah teman-teman saya. Pecahkan aja gelas itu. Tidak usah menyalahkan orang. Dan sahur yang terbaik itu makan sahur berarti apa? Kita
ibaratnya tidak mempersamakan orang terdahulu. Allah dan para malaikatnya memberi syafaat kepada orang yang lagi sahur. Allah ridha, para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Jadi sekalipun bagaimanapun ngantuknya, lelahnya kita tetap sahur. Walaupun itu hanya segelas air tambah coto 2 ketupat. Ya. Iya, padahal sahurnya cuma jeruk nipis. Campur konro. Wah. Coba layani jamaah. Layani, walaupun kita ibaratnya puasa ini tahun ini agak-agak bermasalah karena kita di akhir bulan, pendapatan agak berkurang, sari laut hilang, mie instan datang, akhirnya obat sakit kepala yang muncul. Nggak apa-apa bu, konro soto dalam bentuk mie instan. Nggak apa-apa. Dan ketahuilah ternyata sahur itu adab-adabnya. Adab-adabnya makin mundur makin bagus. Dan usahakan niat. Nawaitu somaganin anadai pardisahir Ramadan asisanatillillahi ta'ala. Coba anak kecilku 1, 3. Nawaitu somagani anadai pardisahir Ramadan asisanatillillahi lillahi ta'ala. Itu kayaknya Ustaz waktu kecil ya. Ini saya deh. Ya Allah. Berarti ini Risma Wanda. Jamaah. Kalau begitu sahurlah dengan paling bagus, sahur yang paling bagus kurma. Pokoknya kurma paling bagus. Jadi upayakan ada kurma walaupun sebiji dalam kardus. Itu paling bagus. Karena hikmah sahur itu ada pos. Jadi tidak boleh bu di meja itu tidak ada kurma ya bu. Usahakan kurma itu memperlancar. Bagikan kita makan 1 buah apa bu? 1 buah kelapa. Makanya habis dari sini ulangnya cari penjual kurma. Nggak jauh-jauh kok ada di belakang tuh. Di belakang rumah, di mana di pasar. Makan sahur. Ini hukumnya makan sahur itu sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Dan diusahakan sahur itu mohon maaf, niatkan di situ sahurnya. Bisa bu? Niatkan. Dan akhiri malamnya, berapa lama kita berhenti makan? 50 ayat sebelum azan subuh. Oh Masya Allah. Ada, jadi 10 menit. Makanya di Indonesia enak, ada waktu imsak. Perhatian, imsak lagi 5 menit. Ting dung juga sih. Masa imsak lagi 5 menit? Ya, imsak 5 menit lagi. Ya, bukan lagi 5 menit. Sahur. Belum sahur. Sahurnya kurang. 50 ayat itu 10 menit, 10 menit Masya Allah. Jadi bagusnya itu kalau sudah imsak, iya. tolong sudah bersiwak. Kumur-kumur minum air putih. Betul. Jangan sampai ketinggalan habis sholat subuh. Aku mau pas kasih. ngaca ada giginya, ada cabenya. Aduh, sayang ditelan lagi, batal. Gak boleh. Ini aku mau kasih rahasia buat yang lagi sahur, lagi puasa. Kalau mau kuat puasanya, niatnya dipermantap dan diakhiri dengan surah Al-Quraisy. Oh, Masya Allah. Nah itu lihat bikur se'ilah allazi atamau min jiwa amanu minau aman, nyaman, kenyang. 2, 3 aman, nyaman, kenyang. 2, 3 aman, nyaman, kenyang. Jangan kebanyakan kenyang kita beranak Pak Ustadz. Tepuk tangan buat Pak Ustadz Maulana dong. Masya Allah luar biasa nih. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan bahwa keberkahan sahur itu luar biasa. Tapi banyak juga nih ibu-ibu mungkin yang karena pengen diet sekalian gitu ya. Jadi nggak sahur udah biarin aja anak pada makan, saya liatin aja. Jangan begitu. Kita cari tahu dulu nih, ternyata ada manfaat dan keutamaan makan sahur di bulan Ramadan. Apa manfaat dan keutamaannya? Kalau gitu langsung kita panggilkan Ustadz Epi Effendi. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Epi. Silakan Ustadz Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Keren sekali tema kita pagi ini. Nabi bersabda, "Tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahur barakah." Sungguh pada sahur itu ada kebaikan yang tetap.
Tapi ya betul, jangan terlalu malam. Anggap 50 ayat sebelum adzan, di sana jedanya. Maka ada imsak, sauma yasumu sauman, amsaka yumsiku imsakan. Yang sebut saum itu imsak. Dulu saya nakal, sekarang sudah imsak. Ya. Oh, plesetan sudah ngamuk. Imsak, Ya. Imsak artinya menahan anil akli wa syurbi wa gosyanin nisa, dari makan dan minum, minal fajri ilal maghrib, dari semenjak fajar sampai waktu maghrib. Terbatas ruang dan waktu. Ini ikhram yang tadinya halal menjadi haram untuk tarbiyatil iradah, melatih hawa nafsu. Maka saumnya jangan terlalu malam. Kalau terlalu malam nanti jam 9 sudah tidak berdaya, jam 10 mengeluh, jam 11 memelas. Ya, orang bayar zakat bisa kelihatan akadnya, orang syahadat kelihatan akadnya, orang haji perginya kelihatan. Tapi orang saum nggak bisa bikin video Instagram 1 menit. Aduh, lelah sekali saumku hari ini. Lihat bibirku kering-kering gitu kan. Nggak bisa. Ini saum ini untuk urusan Allah, maka harus nyunnah. Memakai sunnah. Orang sunnah bilang nyusun ngenah. Ya. Jadi kalau sahurnya terlalu malam, Bu, jadi melendoy, lemes siangnya. Jadi jatuhnya males, nggak mau kerja. Padahal Al-Quran menuntun dan menuntut, faidha faragta fansab, harus ikhlas. Laksanakan satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan lain. Kenapa? Rata-rata perang dimenangkan ketika saum. Extra powerful. Mestinya ini yang dimaksud, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu jangan merasa dapat beban sendiri tentang saum. Dulu orang dulu saumnya lebih juara, tanpa buka, tanpa sahur. Kita bukan saum, mindahin waktu makan ke malam aja. Ya, makanya segala dimakan, kalau buka teh ya, pindah yang dari meja ke perut. Ini bahaya. Kalau saumnya terlalu malam, nanti efeknya jadi tidak baik juga buat kesehatan. Diusahakan sahur itu banyak yang mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga ya. Jangan lupa bahagia ya. Diusahakan makan biar siap menerima kenyataan di siang harinya. Nah, lalu kemudian sahurnya diusahakan nyunah kepada Rasul. Kurma 3, kalau kita baru nyunah 3-nya. 3 mangkok bubur ayam, 3 mangkok bakso, 3 mangkok rujak cuka, dan kerupuk mie-nya ya. Plus sambal oncomnya, 3-nya sih ya. Tadi patokannya was, jangan lupa kata Ustaz Maulana. 50 ayat bukan 50 kurma. Ya, 50 ayat. Maka diutamakan saum itu bagaimana jadi barokah dengan sahurnya. Karena Rasul bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Jangan sampai sahurnya kesiangan, nanti efeknya kalau sahur kesiangan makan kangkung setengah udah ke dalam, setengah di luar. Ini ditelan bata, dimuntahin juga bata. Akhirnya ke masjid membawa kangkung. Pak DKM ini gimana? Ya, sudah gigit sampai maghrib ya. Maka manfaat sahur ini mematok bagaimana kualitas saum kita di siang harinya. Maka jangan saummu tidak ikhlas gara-gara etika sahurnya tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita berlindung kepada Allah bagaimana Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Evi. Jadi manfaatnya luar biasa ya, menjaga kualitas puasa kita itu dengan sahur. Dari sahur sahurnya. Jadi jangan sampai sahur juga kalau kecepatan. startnya baik, kesananya baik. Jangan sampai sahur kecepatan di malam hari, jangan sampai sahurnya telat. Iya. Itu nggak puasa namanya kalau sahurnya telat. Betul. Jangan menggeser waktu saum, jadi nanti pengen bukanya diawalin. Oh, iya, yang dirindukan Ramadan kan adzan maghrib. Ini Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Evi. Terima kasih banyak Ustaz Evi. Ya, silakan duduk. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah juga nih. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada Ustadz Febri juga. Tepuk tangan dulu dong Bu. Apa kabar Ustadz Febri? Baik, Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Dan hari ini kita juga kedatangan ada bintang tamu di sebelah kiri saya. Ada Naura. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ada Dina, Usi, Sasa dan juga Dea. Apa kabar nih Naura nih? Assalamualaikum. Sehat. Woi Masya Allah. Jadi sekarang Naura 2 sudah menikah ya. Kalau yang baru Dea udah nikah belum? Single. Oh masih single, berarti Sasa sama dia masih Ada single. temennya. 2 udah nikah, 2 Nanti belum. diupdate nih. Jadi balance ya. Jadi yang udah nikah diapit sama yang belum nikah. Gimana nih persiapan puasa nih buat kalian semua nih? Ya terutama yang udah punya keluarga, siapa yang mewakili, yang belum berkeluarga siapa yang mewakili. Silakan. Ayo. Persiapan Ramadan ini pasti setiap harinya ya pasti karena kita juga jadwalnya lumayan nih di bulan Ramadan. Jadinya kayak makanan-makanan itu kita siapin di malam sebelum sahur. So sebelum sahur disiapin malam-malam sebelum Jadi tidur. sebelum tidur masak dulu. Masak dulu. Jadi nanti pas sahur udah tinggal diangetin. Oh kalau
tiba-tiba ada kucing lewat, habis semua ntar. Giliran mau sahur, mana makanannya nih katanya gitu ya. Jadi persiapannya sebagai istri ya maksudnya sebelum tidur itu dipersiapkan dulu bagaimana caranya sudah memasak makanan. Jadi pada saat bangunnya mepet juga sahurnya udah sempat makan semua sahur. Apalagi kalau misalnya pas sahur lagi ada manggung kan kasihan nanti suami nggak makan. Oh iya bener juga. Atau suaminya ikut aja ajak manggung. Nah, gitu ya. Ini Masya. Kalau dari yang belum nikah nih, coba gimana nih? Siapa yang mewakili, Sasa atau Dea? Dea. Persiapan puasa ya? Hmm. Ya, yang penting sebelum kita masuk bulan Ramadan ya jaga stamina, jaga minum suplemen yang baik, maksudnya yang daya tahan tubuh gitu kan, banyakin air putih. Pokoknya persiapan yang terbaik. Soalnya anak kos. Oh anak kos. Dia soalnya nggak dari Jakarta. Bener kata Ustadz, mie instan dengan berbagai macam rasa biasanya. Coba, tapi kalau bicara masalah makanan favorit sahur nih, coba kita ratain dari Sasa dulu nih sekarang nih, apa nih makanan favoritnya? Sahur. Apa yang paling seneng di sahur itu makan apa? Makan kurma. Sekarang jujur kalau misalnya sahur tidak pengen begitu banyak-banyak makanan ya. Kalau dari Kalau aku lebih utamain air putih, aku banyakin. Terus habis itu makan nasi, karena nasi itu tadi benar kata Ustadz, itu kayak karbohidrat buat energi aku selama seharian kan. Terus habis itu banyakin protein, jadi biar tetap kuat. Oh biar tetap kuat. Kalau dari Usi? Semuanya dong disebutin itu. Iya. Sudah ada airnya, karbohidrat, protein. Bilang aja semuanya. Jadi gak ada yang favorit. Tapi komposisinya harus lebih banyak Ustadz. Beda aja. Dia kan cewek kan punya cara sendiri untuk kata-kata lebih halus. Coba lanjutnya. Ya. Iya karena kalau kebanyakan juga karbohidrat malah bikin ngantuk kan. Bener. Coba Usi sekarang. Susu favorit. Susu. Soalnya kalau nggak minum susu tuh kayak lemes gitu. Lemes ya. Nina udah, Usi udah, sekarang Dea. Mie instan dia pasti. Anak Ketahuan kos. banget sendirinya ya Pak. Iya aku minum susu juga sama. Oke, satu lagi tips biar nggak kebablasan sahur apa? Coba siapa yang bisa mewakili? Ayo buat semuanya, silakan. Aku pasang alarm sebanyak mungkin. Alarm sebanyak mungkin. Kalau Nina, Usi. Kompakan sama suami, pokoknya harus nyala ya alarm ya. Oh, jadi dua-duanya semua handphone semuanya pakai alarm. Handphone tetangga suruh pasang alarm juga. Terus handphonenya taruhnya jauh dari kita, jadi kita mau nggak mau bangun untuk matiinnya gitu. Coba kalau dari yang lain Sasa. Yang penting niatnya kuat aja malamnya. Jadi kalau habis tarawih, habis sholat isya kan kita tidur tuh habis buka. Habis itu ya Allah saya pengen sahur besoknya, tolong bangunin jam segini, nanti bangun sendiri deh pasti. Wih, luar biasa. Dia tadi sama ya. Pasang alarm yang banyak ini Masya Allah luar biasa nih. Nih buat jamaah yang ada di studio nih dan juga jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan guru juga Ustadz Febri Sugianto. Mumpung ada beliau nih langsung aja kita tanya-tanya dari segi Tibun Nabawi kira-kira makanan-makanan apa saja yang ada dalam Al-Quran atau Quranic food yang dianjurkan dan baik untuk dikonsumsi pada saat sahur. Pasti penasaran ya Bu ya? Penasaran gak Bu? Mau tahu nggak Bu? Yang di rumah juga penasaran kan? Langsung aja tepuk tangan buat Ustadz Febri. Silakan Ustadz Febri. Nah berbicara tentang puasa, ini unik Bu. Ya kalau tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang kurma. Ya maka Al-Quran mengangkat 20 ayat tentang kurma. Ya maka Ibnu Qayyim mengatakan kalau kalian mau memiliki tabiat yang baik maka makanlah kurma. Nah kenapa dalil tentang sahur? Nah Rasulullah hanya memberikan 2 bab. Yang pertama adalah kurma dan air bening, bukan air putih. Air putih nanti susu ya. Ya, jadi dengan air bening. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa kurma adalah sebagai prebiotik. Maka minuman yang paling disenangi Nabi adalah nabis. Nabis itu adalah rendaman kurma di malam hari, diminum di pagi hari, rendaman kurma di pagi hari, diminum di malam hari. Jadi kurma itu sangat baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada beberapa dalil. Yang pertama 3 butir. Dan yang berikutnya adalah 7 butir. Jadi caranya, aku minta dari seorang wanita dari Habasyah, tolong buatkan rendaman kurma yang dibuat di malam hari, diminum di pagi hari, dan minum di pagi hari, buat di pagi hari, minum malam hari. Ya, nah kenapa? Karena kurma ini sebagai prebiotik. Prebiotik itu tahu Bu, makanan dari bakteri di dalam lambung. Ya, jadi ibu tahu nih, para jamaah tahu, kotoran sisa di dalam pencernaan kita ketika kita buka, makan, tidur. Kurang tilawah. Setiap lakukan usus itu ada 4-5 kilo kotoran. Makanya orang yang biasa pas buka puasa makannya banyak, maka pagi-pagi nanti lemas. Ya, kalau dia makan juga sembarangan ketika sahur, yang makan banyak, maka jam 9 dia ngantuk.
Kenapa? Yang seharusnya lambung sudah dibantu dengan prebiotik untuk bekerja menghancurkan sisa-sisa makanan, akhirnya prebiotiknya mati, bakteri-bakteri yang menguntungkan juga mati, maka pulangnya kita akhirnya siang hari jadi asam lambung. Nah, maka Islam mengajarkan kepada kita. Mungkin ibu pernah tahu, buka puasa dengan kurma. Ya, tapi tidak ada satu riwayat pun ya buka puasa dengan madu. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh dari Aisyah bahwa bangun dari tidur ketika perut kosong minumlah madu. Kenapa kira-kira Bu? Sama-sama perut kosong, ya, sama-sama perut kosong. Yang satu disuruh konsumsi madu, yang kedua disuruh konsumsi kurma. Ada yang tahu? Saya pernah lakuin itu sih, tapi Pak Ustadz. Ya gimana? Jadi kalau menurut saya kalau madu itu kan dia bentuknya sudah cair dan dia pada saat dicerna tuh lebih mudah. Kalau kurma kan kita harus makan dulu jadi cernanya lebih lama. Ya. Nah, kenapa ketika buka puasa kan seharusnya lebih bekerja cepat? Ya, ketika kita minum air madu. Ya. Nah, jadi begini. Kurma dan madu, kalau kurma bisa dicerna di dalam tubuh itu hanya 3,5 menit. Ya. Maka sunnahnya makan kurma. Nah, sedangkan madu itu butuh waktu 7,5 menit. Nah, yang kedua, kalau madu itu memiliki sifat asam. Ya, semanis-manisnya madu di Indonesia memiliki sifat asam. Ya, jadi ketika dia sholat, dia minum dengan madu, ketika buka maka sholatnya pasti nyeri sekali. Terutama yang punya asam lambung. Maka dibukakanlah dengan yang manis, yaitu kurma. Nah, maka Qur'ani Food mengangkat tentang sahur dengan kurma. Ya, bangun dari tidur, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah minum air madu, ya, lalu bersiwak dan makan kurma. Jadi sebaiknya kalau kita sahur makan 7 butir. 7 butir. Itu buat stamina. Tadi ibu-ibu nanya Pak Ustadz nih, 7 butir itu kan direndam di air malam, diminum pagi itu 7 butir gitu direndam di air. Jadi kan 1 gelas air. Jadi airnya diminum, kurmanya udah tidak ada rasanya. Jadi kurmanya silakan mau dibuang juga boleh. Dimakan bisa? Bisa tapi tidak ada rasanya. gitu, Karena kandungannya semua sudah diserap. Di rumah juga kurmanya dibuang? Ya kalau mau dimakan silakan, tapi sudah kandungannya sudah habis. Iya. Tapi luar biasa sekali tentang sahur ini ya. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan di surah Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi sebenarnya salah satu keberkahan di waktu sahur itu adalah di mana dosa-dosa kita diampuni. Jadi kalau mau beristighfar, waktu terbaik istighfar adalah di waktu sahur. Masya Allah, nih buat jamaah yang ada di studio, ibu-ibu. Jamaah yang di rumah nih yang penasaran nih kira-kira waktu yang utama untuk makan sahur dan apa hukumnya makan sahur di bulan Ramadan akan dijelaskan nanti setelah ini oleh Ustadz Maulana, dan juga kita akan ngaji bersama Ustadz Syam nih. Kita akan lanjutkan pembacaan suci Al-Quran kita surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 188. Tapi setelah ini ya, sebelumnya ada Nas Indonesia yang akan menyanyikan sebuah lagu yang lagunya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah di rumah yang baru selesai dari sholat subuhnya di masjid, yang baru bergabung di Islam Itu Indah, Masya Allah luar biasa. Hari ini temanya kita membahas tentang resep jitu biar sahurnya berkah. Apa Bu? Resep jitu biar sahurnya berkah.
Dan alhamdulillah di studio ini ada bintang tamu kita. Di sebelah kanan ada Ustadz Evi Effendi. Tepuk tangan dulu. Ada Ustadz Febri Sugianto. Dan juga di sebelah kiri saya ada Noura. Tepuk tangan sekali lagi dong buat para bintang tamu kita ini, Masya Allah nih ya. Kalau tadi sudah dijelaskan betapa luar biasanya kepentingan dalam bersahur menentukan juga kita kualitas puasa kita di siang harinya. Dan banyak keberkahan di dalam sahur. Nah sekarang akan kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mohon izin waktunya Pak Ustadz. Aduh nih, Masya Allah luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita berbicara masalah tentang waktu Pak Ustadz ya. Waktu yang utama untuk makan sahur di bulan Ramadan ini kapan dan apa hukumnya makan sahur di bulan Ramadan Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Bahagian daripada sunnah dari ibadah puasa adalah sahur. Yang sangat luar biasa. Sunnahnya sahur, diperlambat sahurnya. Jadi sekitar jam 3:30 paling bagus. 3:30 selesai jam 4. Memangnya mau sampai selesai jam 5. Kelamaan itu. Jadi paling bagus sahur itu 3:30. Jadi kita bangun jam 2, tahajud, salat lail, selesai jam 3. Jam 3 persiapan mandi. Kemudian kita sahurnya 3:30. Selesai jam 4, yang mau bersih-bersihkan mulut dan sebagainya, ada cemilan-cemilan berupa roti sama susu. Itu cemilannya mahal banget ya. Ya. Yang ada kebiasaan minum teh, itu jam 4 sampai 4:30. Sampai menunggu waktu imsak, minum air putih, bersiwak, lalu ke masjid. Itu yang paling bagus. Jangan sahur jam 10 malam. Itu bukan sahur, makan malam. Jangan sahur jam 12, itu makan tengah malam. Makan kacucu. Jamaah. Lanjut. Yang paling bagus mulai sahur itu startnya jam 2. Tapi makin lambat engkau sahur, makin besar pahalanya. Karena hikmah dari sahur itu pembedaan, untuk perhatian, untuk menjaga ibadah kita. Kualitas ibadah kita, karena ketika kita puasa tidak boleh memperlihatkan kelemahan. Aku puasa, nggak boleh. Tapi perlihatkan semangat. Semangat. Nabi Isa alaihissalam memberi minyak bibirnya supaya tidak ketahuan kalau beliau puasa. Ini perumpamaan saja buat kita. Jangan benar-benar ibu kasih minyak lagi. Siang hari dijilat lagi. Bukan. Itu maksudnya Nabi Isa tidak mau ketahuan. Semakin banyak tahu engkau berpuasa, semakin kurang pahalanya. Sebaiknya disembunyikan. Jangan perhatian, saya puasa. Itu bisa. Dan mohon maaf, kalau berbicara tentang hukum daripada sahur, hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Artinya yang tidak sahur puasanya makruh. Saya ulangi, yang tidak sahur puasanya makruh. Lawan dari sunnah adalah makruh. Walaupun dalam artian dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi ketika makruh ini terjadi, ibaratnya pahalanya kurang. Jadi orang yang tidak sahur, nilai pahala kualitas puasanya berkurang. Sangat disayangkan. Saking pentingnya sahur ini, walaupun hanya seteguk air. Saking pentingnya. Aku malas. Kalau begitu minum aja nak. Minum 1 botol ya. Kalau anak-anak kan biasa malas. Bu, begini bu. Saya anjurkan buat semuanya. Saya tuh kalau sahur anakku malas. Anak-anak saya kan sudah puasa juga. Alhamdulillah. Walaupun usianya baru 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya ajaran puasa. Anak yang Naura itu kalau sahur saya masukin apalagi botol susunya di mulutnya di waktu sahur. Alhamdulillah. Jadi saya anggap dia sudah berpuasa. Malamnya sebelum tidur saya ajarin, ayo niat sayang. Karena juga kita orang tua kan sayang juga, kasihan. Mendidik anak itu sangat penting. Betul. Dan ketahuilah ya, ketika sahur sebaiknya bersama-sama. Sajikan yang hangat-hangat kalau sahur. Semangat itu. Tanya, mau makan apa? Aku mau makan mie instan yang rasa coto Makassar.
Adanya cuma di Makassar. Ada cuma di Makassar. Karena semuanya sekarang begitu, mau nyari yang cepet sahurnya kadang-kadang karena bangunnya telat. Nih, kalau alhamdulillah ibu-ibu lagi nonton nih. Biasanya 10 pertama awal-awal minggu pertama orang sahur pasti makanannya opor ayam dan sebagainya. Pertengahan sudah berubah. Akhir bulan mau lebaran, bukan lagi sahur makan opor ayam. Apa tuh? Kue kering yang angus. Aduh, ini Masya Allah luar biasa berbicara tentang tema kita hari ini. Tapi gini sebentar ya, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, bukan berarti di bulan Ramadan ini kita tidak menerima curhatan juga dari jamaah yang ada di rumah. Tetap silakan yang mau curhat boleh kirim aja ke email kita di islamituindah@transtv.co.id seperti yang sudah masuk ini, yang sekarang coba kita hubungi. Kalau gitu langsung aja kita coba hubungi, apakah sudah tersambung yang mau curhat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan curhatnya. Iya, terima kasih Pak. Pak, saya seorang wanita yang sudah menikah selama 6 tahun. Tetapi selama 4 tahun belakangan ini, suami saya jarang memberi uang bulanan dan sudah tidak terbuka lagi soal keuangan keluarga ke saya. Terkadang dia memberi uang ke saya 50.000. Tetapi itu juga kadang diminta lagi sama suami saya. Dan lalu suami saya selalu pulang kerja tengah malam, bahkan nggak pulang. Kalau saya tanya dia di mana atau saya menelpon dia menggunakan video call, malah marah-marah. Dan saya dikata-katain dengan kata-kata kasar. Itu dia pernah nggak pulang selama seminggu, nggak ada kabar dan nggak ada kabar anak-anaknya Pak Ustadz. Nah kalau kayak itu seperti apa sih yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Oke, Ibu ditahan dulu teleponnya ya, jangan ditutup dulu ya. Kita minta Ustadz Syam dulu, silakan menjawab. Baik, satu-satunya cara yang luar biasa apalagi ini bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar, puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Maka salah satu solusinya adalah dengan sabar. Sabar itu bukan diam, Bu. Sabar itu yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Maka ibu harus melakukan klarifikasi. Kalau sudah ada indikasi seperti ini, maka ibu harus tabayyun. Cari tahu sebabnya apa. Mungkin suami ibu lagi ada masalah, bisa ibu tenangkan, atau ibu cari tahu masalahnya apa. Usahakan selalu bertabayyun, jangan selalu buruk sangka. Mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustadz Evi silakan ditambahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ladang amal untuk Syahrus Sabro, Ramadan bulan kesabaran. Jadi ujiannya itu penampakan, bisa jadi diuji oleh orang terdekat termasuk suami. Ibu bersabar, bukan sabar kalau masih sakit, bukan ikhlas kalau belum rela. Jadi sabar nanti upahnya dari Allah. Jadi idza asobathu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biarkan Allah yang mengindahkan semuanya. Ya, tapi tetap harus tabayyun. Verifikasi, ayah kenapa, beb kenapa sampai seperti ini, mau aku panggil bebek, nggak jelas kan status kitanya. Jadi jangan siksa aku dengan cara kayak gini dong, ya. Artinya diverifikasi, diklarifikasi, tanya suaminya kenapa jelas. Bisa jadi. Apalagi ngasih cuma 50.000, udah kadang-kadang diminta lagi. Ini Ustadz Febri ini gimana, apa 50.000 dibeliin korma aja nih kata biar gak dibalikin lagi. Ya baik, di dalam surat Al-Baqarah kan walana beluannakum bisyai minal khawf wal ju'. Jadi ujian itu sedikit sekali, Ibu. Jadi berupa ketakutan dan kelaparan. Nah, tadi benar kata Ustadz Syam, itu untuk klarifikasi. Ya, terutama ketika Ibu nanti sholat malam nih, Ramadan nih, enak nih untuk sholat malam berjamaah, coba ngobrol. Ya, ada masalah apa? Jangan kita curiga, jangan-jangan pulang jam 12 malam lihat dia bawa apa nih dari barang sebelah. Maling jadi suaminya, ya. Jadi coba kita berhusnudzon kepada suami. Nah, yang kedua, tenangkan diri, ikhlaskan diri dulu, Bu. Ya, momen Ramadan insya Allah sebagai penggugur dosa insya Allah. Masya Allah, Mbak, gimana Mbak? Ada yang mau ditanggapi dulu? Mungkin dari jawaban narasumber kita. Iya Mas, tapi saya pribadi udah nggak kuat lagi menghadapi suami saya. Saya juga udah minta cerai, tapi suami saya nggak mau. Saya bingung Ustadz. Iya. So, nah ini gimana nih Ustadznya? Ada 3 cara menghadapi seperti ini. Untung saya sahurnya banyak tadi. Cara yang pertama, gugat dia, ancam dia, berikan sanksi. Itu. Apa itu sanksi? Ya maksudnya sanksi.
Buat hitam di atas putih. Ngapain sih? Ingatkan akan tanggung jawabnya. Sabar Ustaz, puasa Ustaz, sabar. Sabar Ustaz, puasa ya hari ini. Ya Allah. Mana sih suaminya itu? Karena kewajiban suami menafkahi. Betul. Bukan menyusahkan. Tapi ini istrinya minta cerai dia udah gak tahan nih ibaratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, usahakan namanya tunggu waktu. Itu tadi yang bersabar. Jangan sampai manusia kan keimanannya naik, turun. Naik, turun. Mudah-mudahan naik. Bukan nyanyi. Mudah-mudahan imannya naik terus. Amin. Kemudian doakan di sini. Bukan hanya bersabar tapi membantu dan mendoakan. Kemudian yang ketiga, bantu dia. Buatkan lapangan pekerjaan. Biasanya wanita itu lebih pinter. Lebih banyak relasinya. Betul. Ibu, Mbak, mungkin suami ibu ada masalah tapi tidak mau diceritakan ke ibu. Iya benar. Karena bisa jadi masalah itu akan memberatkan buat ibu. Iya. Jadi dia mungkin menyingkir beberapa hari baru datang lagi karena menyelesaikan masalahnya yang tidak mungkin ibu bisa dilibatkan. Karena ketika ibu dilibatkan ibu kan lebay. Gitu. Menambah beban. Jadi kita tetap berbaik sangka, bantu dia. Jadi yang pertama gugat, yang kedua bersabar, yang ketiga kita justru yang membantu. Betul. Jadi ini kembali lagi pilihan karena kepada bisa jadi kesalahan ini harus memang didukung. Iya. Apalagi bulan Ramadan harus sabar orang. Iya benar. Kalau Ramadan itu harus sabar. Sabar Pak Ustaz. Sabar. Saya udah sabar dari tadi nungguin saya udah sabar dari tadi nungguin saya mau ngomong kapan. Ya Masya Allah Ibu, jelas Ibu ya. Jadi ada 3 pilihan, kembali lagi kepada Ibu. Ibu mau tetap bertahan, Ibu mau menggugat, atau Ibu mencarikan solusi untuk suaminya. Terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Amin amin ya robbal alamin. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Sudah siap Qur'annya? Sekarang dibuka, kita akan lanjut membacaan suci Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 188. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Langsung saja Ustaz Syam untuk memimpin. Mohon izin waktunya silakan. Siap, terima kasih banyak. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membuka Al-Quran kita sudah di ayat 187 yaitu di juz 2 halaman ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman ke-7 dari juz 2 dia berada di sebelah kanan di pojok kanan atas. Uhilla lakum lailatas syiyam ayat 187 surah Al-Baqarah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita tadi sudah baca sampai 188. Jangan ditutup dulu Qurannya karena insya Allah setelah ini kita mau lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di ayat 189 sampai dengan ayat 191. Dan buat jamaah yang masih penasaran kira-kira makanan-makanan apa saja yang sebaiknya dihindari ketika kita sahur. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Febri sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih di bacaan Al-Qur'an kita di surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk di ayat 189. Buat jamaah yang di rumah yang mungkin baru bergabung, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Karena ketahuilah termasuk yang membuat kita tidak haus ketika berpuasa adalah membaca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Quran itu ketika berpuasa tidak akan haus itu Bu, insya Allah. Nah, jadi kita banyak baca Quran, bayangkan coba kita se-Indonesia ini berjamaah baca Qurannya, berapa pahala yang kita akan dapatkan, alhamdulillah. Baik, yas'alunaka 'anil ahillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان وجعلنا من الصائمين وجعلنا من الراكعين وجعلنا من الساجدين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita masih sempat membaca ayat tentang uhilla lakum lailatas shiyam, tentang puasa. Ini bersamaan banget sama hari ini, dan ayat kita masih tentang puasa. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kemudian disebutkan bahwasanya kita menahan itu hatta abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Disebutkan waktu menahannya adalah ketika sudah mampu membedakan antara benang putih dan benang hitam.
Kalau itu dulu, kalau waktu belum ada lampu. Kalau sekarang mungkin anak muda tidak bisa membedakan. Kenapa di kamar terus gitu kan. Habis sholat subuh, tidur, pingsan gitu. Habis sholat asar baru sadar dari pingsannya. Itu nanti mau buka puasa baru sadar dari pingsannya. Ternyata Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi bersambung dengan ayat haji. Kemudian bersambung dengan ayat Masjidil Haram gitu. Ayat tentang pembunuhan. Ada kalimat favorit di situ. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah apa yang dimaksudkan? Fitnah yang dimaksudkan adalah dunia. Dunia yang menipu. Ketika kita lihat makanan yang enak, kita disuruh tahan dulu. Itu cuma tipuan, kata Allah. Tahan dulu, tahan. Di surga insya Allah ada balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah ya. Kita sudah melanjutkan membaca ayat suci Al-Quran kita. Mudah-mudahan membaca ayat suci Al-Quran kita juga pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke nih, lanjut lagi nih, masih di tema kita hari ini berbicara tentang sahur yang berberkah nih. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Febri Sugianto di awal tadi adalah makanan direkomendasikan. Pada saat kita berpuasa apa saja sih gitu ya. Ternyata tadi kurma sangat direkomendasikan sekali ya. Nah sekarang nih makanan-makanan apa saja nih yang sebaiknya kita hindari ketika kita makan sahur. Akan dijelaskan kembali oleh Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan buat Ustadz Febri Sugianto. Mohon izin Ustadz. Ya. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi tentang tema sekarang tentang sahur. Ya, kalau tadi dua dalil yang disampaikan oleh Rasulullah tentang makan sahur yang penuh berkah yaitu kurma dan air bening atau air putih. Nah, tapi ada beberapa riwayat nih, Bu, tentang kurma nih, harus bahayanya kurma ya. Jadi termasuk juga ada bab tentang pelarangan mengkonsumsi kurma ya ketika dikonsumsi langsung. Ya, selama ini kita nggak pernah tahu. Ya, kalau buah kurmanya memang khasiatnya cukup baik. Tapi kulit buah kurmanya bermasalah buat kesehatan kita. Ya, Imam Bukhari pernah mengadu ya kepada sahabat yang lain ketika dia menulis hadis, ya, dia mengalami sakit pada tenggorokannya dan pada lambungnya yang hebat. Ya, karena ketika dia menulis hadis, dia makan kurma terus. Nah, ternyata apa? Penyebabnya adalah kulit buah kurma. Jadi kulit buah kurma yang direkomendasikan bisa dimakan langsung atau dikunyahnya lama itu hanya kurma ajwa karena sifatnya lebih lentur. Ya, beda dengan kurma-kurma yang kita mungkin sering beli di luar. Nah, itu sebaiknya dikupas kulitnya kalau mau baik. Ya, jadi untuk mengatasi tenggorokan yang sakit. Nah, yang berikutnya, apa saja yang tidak dianjurkan ketika kita sahur? Nah, banyak minum teh dan kopi. Nah, ini tidak dianjurkan banyak mengkonsumsi ketika sahur. Kenapa? Karena kafein yang ada pada teh dan kopi, nah ini harus diluruskan. Jadi kafein yang tertinggi itu bukan di kopi. Nih para jamaah nih, termasuk jamaah di rumah. Ya, jadi kafein yang tertinggi itu bukan di kopi, tapi di teh. Ya, teh itu memiliki kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi. Kopi dan teh. Nah, kenapa tidak dianjurkan banyak digunakan di waktu sahur? Coba ibu dan para jamaah sekalian mungkin di rumah, kalau sahur penutupnya minum teh atau kopi, biasanya nanti jam 6, jam 7 pagi itu slemnya banyak, kotorannya banyak. Ya, karena apa? Kopi dan teh memiliki kafein yang cukup dibutuhkan oleh jantung. Akhirnya apa? Jantung berdebarnya cepat. Jantung cepat akhirnya merespon ke organ yang namanya ginjal, akhirnya buang air kecilnya banyak karena kopi dengan teh mempunyai sifat diuretik untuk buang air kecil banyak. Nah, efek dari buang air kecil banyak lemes, Bu. Ya. Nah, memang tadi kata Ustadz Evi kan, suara yang paling indah ketika Ramadan yang kedengaran jauh itu pasti azan maghrib. Ya, itu jauh-jauh dengar. Ya. Ya. Suara yang paling menyebalkan adalah suara imsak atau menjelang azan subuh. Karena cepat sekali. Ya, kalau jauh kedengaran azan maghrib. Nah, makanya kurangin ya mengkonsumsi kopi dan teh. Ya, nah teh ini juga sangat baik. Jadi ada sebagian dikurangi, tapi ketika sahur direndam teh di malam hari, diminum sahur ini juga bagus, Bu. Ya, jadi teh basi. Ya, ini pernah kita bahas dulu. Ya, tapi ini karena jamaahnya baru. Nah, ini mengkonsumsi teh basi ini untuk awet muda. Ya, untuk bikin stamina. Ya, jadi nah teh basi ini juga obat awet muda dan membersihkan pencernaan. Ya, pencernaan. Jadi teh basi ini juga sama dengan kurma tadi sebagai prebiotik, tapi kalau teh basi sebagai probiotiknya, menghasilkan bakteri yang menguntungkan.
Ya, di dalam lambung. Ya, jadi bakteri yang dibutuhkan oleh lambung. Jadi Allah sudah menciptakan pahlawan yang banyak, Bu. Salah satunya adalah di mata. Ya, coba kalau Allah tidak kedipkan mata kita, tidak keluar air mata, pasti 1 menit aja buta. Yang kedua, Allah berikan pahlawan itu di lambung, yaitu bakteri yang namanya Lactobacillus. Jumlahnya banyak sekali. Ya, itu ada 10 screen. Jadi jenis-jenisnya. Ya, nanti kita kenalan, Ustaz. Ya, ada bakteri Lactobacillus agaricus dan Thermophilus yang tahan panas itu ada di lambung. Nah, itu dari teh basi yang ibu diamkan di malam hari, diminum di pagi hari, ini bisa mengurai semua kotoran yang ada di lambung. Jadi buat detox, buat langsing. Iya, betul. Jadi dia buang-buang air. Nah, makanya orang dulu kalau misalnya anaknya buang-buang air, minum teh basi atau teh pahit. Ya. Nah, nanti mampet. Nah, karena apa? Bakteri jahat dilawan bakteri baik. Ya, jadi sekali lagi kita akan ulangi. Yang pertama, kurangi minum kopi dan teh. Ya, yang kedua, yang berminyak, lemak-lemak ini dikurangin, Bu. Ya, gorengan tadi. Nanti buat buka aja karena wajibnya makan gorengan. Ya, jadi itu nanti. Nah, lemak-lemak, nah ya, dan karbo yang tinggi, karbohidrat. Akhirnya nanti ngantuk, aktivitas ngantuk. Ya, jadi itu yang harus kita jaga selama sahur. Tapi saya tadi menarik tentang teh basi tadi ibu itu dia bilang bukan yang lain ya Bu ya, teh basi. Ibu makanan basi kalau dimakan pagi-pagi jangan sakit perut, nanti puasanya bisa batal ya Bu ya. Teh basi itu ya fungsinya hampir mirip sama kurma tadi ya kalau di ini ya. Ini Masya Allah luar biasa nih, ilmu kita nambah lagi. Tepuk tangan dong buat Ustaz Febri. Ini luar biasa. Nggak apa sih Ustaz? Nggak apa-apa nih, kita kasih kesempatan nih sekarang nih ya. Kita kasih kesempatan dulu. Buat teman-teman boleh sama-sama narasumber yang lain maju ke depan. Ini kita kasih kesempatan sama bintang tamu kita nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih. Nina atau Usi atau yang lebih senior kan Nina Usi ya. Coba yang senior dulu deh kalau gitu deh, kita kasih kesempatan. Silakan. Jadi gini Pak Ustadz. Kan kadang-kadang aktivitas itu kalau malam lumayan banyak nih. Jadi akhirnya pulang sampai rumah udah capek bisa jam 11 malam. Boleh gak sih kalau misalnya sahurnya di jam 11 malam, jam 12 malam. Jadi nanti bangun udah tinggal sholat subuh gitu. Kadang-kadang takut kebablasan soalnya. Biasa ibu-ibu suka malas bangun pagi. Karena kadang-kadang suka sering kejadian gitu, nanti aja pas jam sahur. Ternyata kebablasan udah tinggal sholat subuh, akhirnya gak makan sama sekali gitu. Dan itu akhirnya darurat jam 11 malam sahurnya. Iya, mending makan jam segitu. Daruratnya gitu. Tapi dalam 1 bulan 30 hari. Enggak. Sama juga. Ini gimana ini Pak Ustadz nih? Sebelum kita bahas pertanyaan daripada Nina, kita mau bongkar dulu rahasia ibu-ibu yang banyak kejadian di rumah tangga. Biasanya kalau lagi halangan, banyak ibu-ibu bilang gini, makan dulu baru tidur ya, nggak ada cara makan sahur, ibu lagi halangan. Kenapa ibu yang halangan, kita yang menderita? Kalau kan banyak ibu-ibu, bener. dia nanti acara sahur kalau dia lagi puasa, kalau dia lagi halangan, tidur makan sahur aja, sudah disiap di situ, di atas meja, itu di atas kopi ada di sana, semua digituin. Nggak boleh, harusnya dilayani, pahalanya 2 kali lipat Bu kalau melayani. Amin. Apalagi kalau bisa beli kue 10 bawa ke masjid. Oh, Masya Allah. Orang untuk buka puasa, Pak saya yakin kue dibawa 10 ke masjid untuk buka puasa, 10 orang yang makan. Oh iyalah harus 10. Tidak mungkin 10 kue itu dimakan 1 orang, enak aja. Pertanyaannya sebenarnya boleh aja kita makan, tapi bolehnya di situ niat baru tidur. Oh tuh. Niatnya gitu ya. aja. Kan rukunnya puasa kan cuma 2, niat dengan menahan. Diupayakan pada waktu nanti saya tidak bangun. Kalau begitu niat baru tidur. Niat baru tidur, niat itu baru penting. Tidur, Masya Allah. Persoalan sahur itu belum dimasuk kategorikan sahur. Jam 11. Itu belum. Masih makan malam. Masih makan malam. Oke. Terus Ustadz Evi ada yang mau ditambahkan, silakan. Betul. Manfaat iman karena magfiratal lidunubihi. Barang siapa yang menyiapkan makan untuk sahur itu diampuni dosanya. Sayang kalau sahurnya kepending sama tidur karena alasan malas. Ya, triknya ada. Jadi kalau malas bangun sama sekali, pesan ke suami bangunkan aku. Nanti suami yang cerdas. Mah katanya mau nganter ayah nikah lagi, itu pasti bangun itu. Mau nggak mau apa katanya pasti gitu. Itu trik teknis ya. Jadi ya, jadi gimana caranya biar ibadahnya tetap terjaga sesuai tema kita di Islam itu Indah pagi ini. Saya waktu kecil selalu terbangun gara-gara saya ikat kakinya nenek saya dengan kaki saya. Jadi kalau nenek saya bangun, aku ikut terbangun. Ternyata nenek saya bangun jam 1. Mau pipis.
Selesai sudah. Saya bangun juga itu. Ustaz siapa yang mau ditambahkan, silakan. Ya, kenapa kita bahas sahur hari ini? Karena sebenarnya tema ini muncul karena pertanyaan itu. Tema ini muncul karena pertanyaan itu. Kenapa kita mau bongkar berkahnya sahur supaya orang semua semangat bangun sahurnya. Karena kalau misalnya kita mau cari alasan kecapean, semua orang capek gitu kan. Apalagi orang yang beribadah di malam hari, ibadah tarawihnya sampai berapa rakaat, belum lagi bangun sholat tahajud. Makanya diutarakan dari tadi keutamaan-keutamaannya apa supaya apa? Supaya kita semangat gitu loh. Kalau kita tahu keutamaannya apa, insya Allah mudah-mudahan kita bisa terbangun dan sendirinya. Iya, tepuk tangan dulu buat sahur on the road. Sahur on the road. Tepuk tangan dulu buat anak-anak yang bangunin sahur-sahur mama-mama. Iya. Sahur. Oh, Ustaz, nih kita dengan satu lagi nih. Coba mungkin dari Ustaz Febri ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau saya katakan sahur itu memang menjelang subuh. Jadi kalau malam itu tadi makan malam. Dan perlu kita pahami bahwa menjelang subuh itu pergantian 2 malaikat. Ya, jadi kita akan dapat 2 doa dari para malaikat langsung. Ya, makanya manfaatkan. Hatta sekalipun Ustadz saya kesiangan, udah azan, sempatkan untuk makan. Ya, jadi tidak ada dalam kaidah usul fikih itu dibolehkan. Karena baru bangun azan, makanlah yang bisa kita makan. Tapi jangan langsung sayang Ustadz 1 piring, jangan. Ya, jadi yang ada di depan 1 kurma atau 1 teguk air itu dibolehkan insya Allah. Jadi tetap dijaga sahur, saking pentingnya karena penuh berkah. Ya bukan berarti bangun di jam 9 siang. Langsung makan. Langsung makan. Nggak boleh. Saya tambahkan sedikit. Iya. Kalau sudah sahur sikat gigi, bersiwak, dikhawatirkan ada yang nempel. Betul. Takutnya karena begini, semua yang dalam mulut bisa ditelan. Ludah bisa ditelan pada waktu di siang. Tapi jangan ada nasi 1 kilo daging, 1 kilo daging, 1 piring nempel di sini, pas siang hari diambil. Itu. Jorok Ustaz. Udah. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah ya. Ini yang perlu kita tahu sama-sama nih. Kira-kira penyakit-penyakit apa yang timbul jika kita telat makan sahur atau bahkan sama sekali tidak makan sahur tapi tetap menjalankan ibadah. Nih kita cari tahu ya. Dan bagaimana juga caranya agar setiap makanan yang kita santap saat makan sahur itu menjadi berkah akan dijelaskan saat lagi oleh Ustadz Febri dan juga Ustadz Evi Effendi di Islam Itu Indah. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mencapai keberkahan Allah. Marilah sahur karena di dalamnya ada. Alhamdulillahirrabbilalamin ya para jamaah. Kalau tadi kita membahas tentang masalah sahur, nah sekarang kita akan membahas tentang manfaat puasa dari sisi kesehatan. Ya, nah kita lihat dengan niat kita ikutin dari awal, misalnya niat di malam hari, maka sebenarnya sahur adalah efek dari niat. Ya, ketika kita mau tidur, kita sudah berniat bahwa saya akan puasa besok hari, itu sudah ada manfaat. Ketika kita niat puasa, maka sel darah putih teriak tuh, pasukan siap-siap, katanya, bahwa besok Tuhan kita mau puasa. Maka bentuk ikatan. Maka dikatakan sistem metabolisme di dalam tubuh dengan niat sudah bekerja baik. Ya, baru niat di malam hari. Makanya coba ibu bayangkan orang yang baru niat di pagi hari, ketika dia kesiangan baru niat itu laparnya cepat. Ya, coba pernah nggak misalnya mau puasa sunnah nih Senin Kemis, niatnya baru jam 7 atau jam 8 karena bangunnya kesiangan. Itu jam 9 perutnya nasyid tuh, krokok nasyid. Ya, pasti dia nyanyi perutnya. Ya kan? Nah, tapi ketika niat di malam hari, kita nggak sempat sahur, kita masih kuat. Nah, karena apa? Sel darah putih teriak. Sel darah putih adalah pembentuk sistem imun di dalam tubuh. Pasukan, siap-siap, Tuhan kita akan puasa hari ini. Ya, maka seluruh sel akan terjadi permajaan. Ini seluruh sel membelah diri, ya, untuk terjadi permajaan dan kita siap membantu. Makanya dengan niat puasa di malam hari dan dilakukan sahur di pagi hari di akhir, ini yang pertama punya manfaat menguatkan kerja jantung. Ya. Dan mengobatin diabetes. Ya, bukan diabetes, diabetes. Nah, ini beda ya. Diabetes sama diabetes. Nah, karena apa? Karena diabetes ya, itu sistem kerja pankreas. Pankreas itu yang menghasilkan insulin, Bu.
dia menjepit dua organ yang namanya liver dan lambung. Makanya orang yang kena diabetes biasanya ngantuk, aktivitasnya kurang, ya, sering lemes. Nah, karena apa? Pankreasnya merusak sistem kerja liver. Nah, dengan orang berpuasa dan berniat di malam hari, lalu dia sahur di pagi hari, maka lambung tenang, dia tidak bekerja. Ya, kerja saya ringan. Maka liver juga, oke, saya akan hancurkan benda-benda asing sisa kemarin. Saya akan keluarkan. Maka sistem detoksifikasi di dalam tubuh berjalan. Makanya penderita darah tinggi atau diabetes, gula darah aman. Ya, gula darah aman untuk melakukan puasa. Nah, lalu pertanyaannya, apakah puasa juga aman buat wanita hamil? Ya, sering sekali terjadi, Ustaz, kalau saya puasa drop, ya. Apakah aman dengan puasa ini buat janin saya? Aman. Ya, aman. Caranya apa? Ketika sahur, konsumsi kurma dengan susu. Ya, jadi 7 butir kurma di blender. Ya, di blender minum kurma dengan susu. Ya, kurma dengan susu. Ya, jadi tapi jangan langsung meres dari kambing atau domba, Ustaz. Ya, itu bahaya. Jadi tetap susu. Nah, nanti pertanyaannya lagi, Ustadz, susu apa yang paling baik buat kurma? Nah, memang di dalam Al-Quran banyak mengangkat tentang susu sapi, ya. Tapi ingat, susu sapi ini kekurangannya satu, punya efek yang menyebabkan alergi. Ya, jadi kalau wanita hamil, ya, kalau mau konsumsi kurma dengan susu untuk kesehatan janinnya dan memperkuat kalsiumnya, maka sebaiknya kalau ada susunya susu domba atau susu kambing. Ya, ini lebih baik karena dia punya ikatan molekul itu lebih mudah dicerna dan anti terhadap alergi. Ya, jadi bisa mengatasi nanti, Ustadz saya alergi, apakah anak saya nanti dengan saya melakukan puasa ini juga akan mewarisin alergi atau asmanya? Nah, maka minumlah susu kambing. Dia akan membentuk rantai anti alergen. Ya, rantai anti alergen. Nah, disitulah yang dikenal dengan rantai tipoquinon. Itulah yang membentuk sistem antibodi di dalam tubuh. Ya, jadi nanti wanita hamil juga aman. Terus apalagi yang bisa menyehatkan? Ya, darah tinggi. Ya, jadi ibu yang sering darah tinggi dengan puasa itu insya Allah bisa teratur. Makanya pernah ada tulisan seorang ulama, ketika Ramadan setan dibelenggu, tapi mengapa masih ada kejahatan, katanya. Nah, kenapa kira-kira, Bu? Ya, ketika Ramadan setan dibelenggu, tapi mengapa masih ada kejahatan? Nah, karena apa? Tubuh kita dibelenggu, tapi hasil didikan setan selama 11 bulan ini masih bekerja. Ya. Makanya pada saat itu kalau orang puasanya benar, pasti dia muraqabatullah, merasa diri diawasin Allah, ada rem dalam dirinya. Tapi ketika dia puasanya setengah hati, ngelihat enak, ya, lihat air kelapa muda di gelas, apalagi ada esnya, keringetan gitu kan, wah itu enak sekali. Nah, ya, jadi gelasnya keringetan karena dingin, Ustaz. Habis lari gelasnya tadi sebelum ditaruh. Karena Ibnu Hazm mengatakan bahwa es itu sebenarnya bukan dingin tapi panas. Gitu. Oh, panas. Nah, maka dalil tentang mandi air es. Ya, tidak ada dalil mandi dengan air hangat. Nah, tapi mungkin nanti kajian berikutnya. Ya, mungkin itu ya, insyaallah. Luar biasa. Islam itu artinya selamat, iman aman, tinggal ihsan, disiplin, tertib. Jadi ajaran saum ini ajaran ihsan. Jadi wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun tidak melihatnya, Allah melihatmu. Jadi disiplin. Ada penyesalan kalau kita lagi saum batal nggak sengaja. Itu nyesek walaupun nggak sengaja. Maka ini luar biasa ajaran keimanan. Maka yang disuruh untuk orang saum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini metode sarana kawah candra di muka untuk kita meningkatkan ibadah lebih ihsan kepada Allah. Nyesek, Bu, kalau sengaja tidak sengaja lalu kita berbuka. Lalu Nabi bersabda, summu tasihu. Saumlah engkau, nanti Allah sehatkan. Bukti orang mau operasi suruh apa dulu sama dokter? Saum. Jadi nggak usah repot diet, nggak usah repot apa, nanti auranya muncul sendiri ya. Kalau nggak saum pengen aura muncul, banyak makan yang muncul aura kasbon. Jadi banyak ngutang ya.
Jadi ini bahaya. Nah, saum ini dimanfaatkan untuk satu, meningkatkan keimanan, dua, kesehatan, yakin terhadap Islam itu tidak mencelakakan. Nggak ada orang sakit gara-gara saum, yang ada menyehatkan, Bu. Lalu kemudian di saum ini pesannya banyak. Bagaimana kita lebih muraqabatullah, lebih dekat ke Allah. Maka farhatani lis-shaim. Dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Kapan? Saat berbuka dan saat nanti di surga mendapatkan pintu khusus namanya Babu Rayyan. Saum ini dimanfaatkan untuk lebih dekat ke Allah, ikuti cara sunnah Rasulullah, berbuka dengan yang jangan junk food, jangan makanan sampah, tapi bagaimana Rasulullah buka itu dengan 3 biji kurma, 1 gelas jam-jam itu cukup kuat tarawih. Kalau kita banyak sampahnya, kurang karbohidratnya. Lalu saum itu godaannya, tadi lihat gelas keringetan, betul. Jangankan gelas, lihat kanebo kering aja kayak kebab. Lihat kecoa lewat aja kayak korma ya. Saya tidak percaya hukum korma ya. Tapi kalau Ramadan, korma itu ada ya. Ini uji nyali dari Allah secara syar'i. Jadi imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Kenapa orang yang saum itu diampuni dosanya? Karena sedang merasa diperhatikan oleh Allah. Juara sekali, maka summu tasihu. Saumlah engkau supaya Allah sehatkan lahir batinmu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustadz Ebi Effendi. Karena dengan sahur kita jadi kuat, dengan sahur kita mengikuti sunnah Nabi, bukan persoalan sahurnya, tapi mengikuti perintah Nabi. Ikutan kepada Nabi itu pertanda kita mengakui diri kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Ustadz Ebi Effendi, Ustadz Febri Sugianto. Terima kasih banyak juga buat teman-teman Naura. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah ini yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Ingat ya, insya Allah besok kita kembali lagi di jam yang sama. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, ada penampilan yang luar biasa juga nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Penampilan dari Naura. Tepuk tangan dulu buat Naura. Silakan teman-teman Naura.